Kita lihat dulu contohnya. Bagaimana pemrogramannya? Kelihatan ya? Nah ini. Jadi pertama prosesnya sama ya, kita membaca image karena di sini sementara saya masih menggunakan grayscale. Nanti untuk yang warna dan tekstur akan saya bahas setelah membahas mengenai tekstur dan warna. Maka langkah pertama kita rubah dulu image-nya menjadi image gray ya, untuk mendapatkan informasi grayscale. Kemudian jumlah klasternya, jumlah klaster yang kita ingin bagi dia menjadi berapa klaster, lalu distance modenya kita tetapkan, kita mau menggunakan Euclidean atau city block atau apa. Ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu adalah merubah dari matriks menjadi vektor dengan menggunakan perintah reset. Jadi saya akan tunjukkan seperti apa sih bentuknya. Ya, image I itu kan bentuknya adalah, nah, bentuknya adalah matriks. Jadi ini matriksnya ukurannya 1368 sampai dikalikan dengan 1712, artinya ada 1368 baris dengan 1712 kolom. Ya, ini. Nah, kemudian karena dia bentuknya itu harus berupa vektor, matriks ini harus kita rubah menjadi vektor. Ya, dirubah menjadi vektor dengan ukuran itu adalah, ya, karena di sini informasi yang kita gunakan adalah hanya informasi grayscale. Grayscale ini. Jadi setiap pixel nanti akan kita kelompokkan berdasarkan kesamaan nilai grayscale-nya. Ada 132, 134, ini ya. Nah, yang mirip-mirip ini nanti akan dikelompokkan menjadi satu cluster. Ya. Nah, hanya di sini bentuknya tidak bisa bentuk matriks seperti ini, harus kita rubah menjadi bentuk vektor. Nah, vektor itu bentuknya adalah array satu dimensi ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi I-nya itu kita rubah menjadi array, ukurannya adalah barisnya 1, kolomnya. Nah, kolomnya itu adalah seukuran dari banyaknya baris kali banyaknya kolom. Sehingga kalau saya jalankan di sini, nah V-nya, perhatikan, V-nya itu akan berisi nilai-nilai dari grayscale dan dirubah dari matriks itu 2 dimensi dirubah menjadi satu baris saja, satu baris ya. Di mana kolomnya atau banyaknya kolom itu adalah 2.342.016 kolom. Diperoleh dari mana? Ya diperoleh dari ini, ukuran image-nya tadi. 1368 dikalikan 1712. Oke. Nah, setelah itu, nah ini ada proses untuk menentukan pusat mula-mula. Karena pusat mula-mula tadi kan kita tentukan terlebih dahulu ya. Jadi pusat mula-mula, contohnya di sini. Nah, mu1 dengan mu2 ini kita tentukan lebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan bilangan random saja. Bilangan random ya dengan nilai maksimum 255, banyaknya ada K. Ini kan kita harus meng-create sebanyak 4 bilangan random ya. 4 bilangan random. Karena di sini mau kita bagi menjadi 4 cluster, berarti kita harus menentukan
Pusat dari klaster 1, pusat dari klaster 2, pusat dari klaster 3, pusat dari klaster 4. Ini kita menggunakan perintah random permutation, itu artinya meng-create bilangan random antara 0 sampai dengan 255 maksimum, ya 1 sampai 255 sebanyak 4. Ini hasilnya, ini kita dapatkan. Hasilnya bilangan random pertama 41, artinya pusat pertama itu adalah 41, pusat kedua 247, pusat ketiga 243, pusat keempat adalah 123. Nah, untuk mempermudah, ini kita sorting C-nya sehingga nanti akan terurut bahwa random bilangan random yang pertama, misalkan ini 2, kemudian random kedua 4, jadi terurut dari yang kecil sampai dengan yang terbesar. Dengan menggunakan perintah sort, nah kita dapatkan, nah sekarang sudah terurut mulai dari yang paling kecil menjadi yang paling besar. Jadi pusat 1, pusat 2, pusat 3, pusat 4 ya. Pusat 1 41, pusat 2 123, pusat 3 243, pusat 4 247. Nah, setelah itu kita lakukan proses loopingnya ini loopingnya, ya. Karena di sini memang kita melakukan proses looping until cluster center unchanged, ya. Jadi sampai tidak ada perubahan lagi ataupun kalau perubahan kecil sekali. Nah ini, jadi ini loopingnya while true. Jadi kita kalau sudah masuk ke sini tidak akan bisa keluar kecuali ada suatu kondisi tertentu. Nah ini, jadi kapan kondisinya terpenuhi adalah ini. Ya, dia akan keluar kalau ya, nilai G yang baru. Nah G ini nanti kita peroleh dari nilai pusatnya ya. Nilai pusatnya itu sama dengan nilai pusat yang sebelumnya. Pusat yang sebelumnya. Ini, jadi kalau sudah sama maka dia keluar. Nah, kemudian dilakukan di sini perhitungan distance kan? Tadi langkah pertama apa? Langkah pertama adalah menghitung distance untuk setiap nilai dari X terhadap pusat 1 dan terhadap pusat 2. Nah, ini sama. Kita melakukan perhitungan distance. Nah, ini tergantung mau menggunakan distance-nya city block atau Euclidean. Nah, dari sini didefinisikan Euclidean, maka yang dilakukan adalah perintah yang di sini. Ini karena tadi sudah kita tetapkan Euclidean. Euclidean itu adalah akar, rumusnya adalah akar. Ya. Mana tadi? Oh, sudah hilang. Jadi akar dari nilai V itu adalah nilai dari datanya, ya, dikurangi dengan, nah ini, kan kita membandingkan di sini I-nya, lihat for-nya. For-nya itu adalah mulai dari 1 sampai dengan K. Artinya kita mau menghitung distance antara setiap data itu terhadap pusat 1, pusat 2, pusat 3, pusat 4. Jadi di sini kita mulai dari pusat 1. Nah, pusat 1 kan berarti pusat 1 dalam 41. Nah, ini kita kurangkan saja nilai dari V dikurangkan dengan pusat 1. Pusat 1 ini kita perintah ini replicate MATLAB ini adalah membuat matriks yang isinya itu ya pusat 1 sebanyak 1 kali ini M kali N. Jadi nanti ukurannya sama dengan V. Sehingga ini nanti sama saja dengan mengurangkan nilai setiap elemen dari V itu dengan nilai dari pusat 1. Ya, kemudian dikuadratkan lalu diakarkan. Ini
Sehingga kita dapatkan D-nya adalah ini. Ya. Ini sudah kita dapatkan hasil selisihnya. 91 itu kita diperoleh dari mana? Dari ini. 132 dikurangi dengan pusat 1 41, dikuadratkan lalu diakarkan. Nah, kita dapatkan 91, 90, 90, 93, 95, dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian dihitung juga terhadap pusat 2. Ini terhadap pusat 2. Nah, ini sudah nggak bisa dilihat karena terlalu besar. Nah, ini terhadap pusat 2. Kemudian terhadap pusat 3. Terhadap pusat 4. Jadi ada 4 kali putaran ya. Sehingga kita dapatkan ini jarak terhadap pusat 1, ini pusat 2, ini pusat 3, ini pusat 4. Nah, dari sini sudah kita bisa lihat bahwa yang paling dekat di sini, contohnya, ya ini, berarti data yang pertama, ini yang paling kecil adalah ke pusat 2, sehingga dia menjadi anggota dari klaster 2. Ini juga klaster 2, klaster 2, klaster 2, klaster 2, ini yang semuanya klaster 2. Nah, ini contoh lain yang masih klaster 2. Nah, ini kalau yang seperti ini berarti dia anggota klaster 1. Ini anggota klaster 1 karena yang paling dekat adalah klaster 1. Nah, ini kembali klaster 2, ya, anggota klaster 2, dan seterusnya. Ya. Itu sudah kita dapatkan distance-nya. Nah, maka berikutnya adalah kita mencari nilai minimumnya tadi. Ini tadi minimum, yang minimum tuh yang mana? Oh, yang 37. 37 itu miliknya siapa? Miliknya 2. Sehingga nanti kita dapatkan semua nilai minimum dari D. Jadi Z ini adalah nilai minimumnya, sedangkan G ini adalah posisinya. Artinya, Z ini nilai minimum 9, maka dia masuk ke klaster 2. Ini 22222 ini menunjukkan klasternya ya. Nah, kemudian di sini dicek apakah klaster ini sudah tidak berubah lagi dibandingkan dengan temporary. Temporary di sini mula-mula kita isi semuanya 0. Karena dia tidak sama, maka kita isi temporary-nya itu sama dengan nilai dari klaster yang sudah kita dapatkan. Ya, temporary-nya sudah berubah sama dengan nilai klaster. Oke, nah kemudian di sini kita lakukan perhitungan nilai min yang baru. Jadi ini min yang baru. Jadi kita dapatkan nilai min-nya. Jadi kita hitung untuk min yang sama dengan klaster 1, min untuk klaster 1, min untuk klaster 2, dan seterusnya. Jadi perintah find G itu tadi kan isinya adalah klaster-klaster. Ya, ini 22211 ya, tergantung ukurannya. Nanti kita ambil dia sama dengan 1, nanti kita dapatkan ya yang masuk menjadi anggota klaster 1 itu siapa saja. Nah, setelah itu kita hitung rata-rata dari nilai yang ada di posisi ini tadi. 3094 itu nilainya berapa di V-nya. Sehingga kita dapatkan min-nya. Ini kita dapatkan min baru untuk klaster 1, sebelumnya 41, dia berubah menjadi 53,6634. Kemudian klaster 2, dia berubah menjadi 151,1697. Klaster 3, dia berubah menjadi
ini berarti tidak ada yang nilainya 3 tidak ada, not a number. Jadi kalau di min kan kalau dibagi 0 kan hasilnya tak terhingga, jadi tidak ada nilainya. Nah ini kemudian yang klaster 3, 4 ini juga nggak ada. Ya, jadi artinya tidak ditemukan. Kemudian diulang lagi seperti itu, seterusnya diulang lagi ya, sehingga kita dapatkan nilai D yang baru. Nah ini, sehingga nanti kita ulang lagi dan seterusnya sampai dia sudah selesai. Nah ini, dia akan keluar. Nah, pada saat ini tidak berubah lagi, G-nya dan temporerinya sama. G dan temporerinya sama, jadi tidak ada perubahan lagi. Nah, kemudian dikembalikan lagi ke posisi, nah reset ini adalah untuk merubah dari G-nya tadi. G-nya kan isinya adalah label, 2, 2, 3, dan seterusnya, atau 1. Nah, ini dikembalikan lagi ke ukuran image. Ukuran image-nya sesuai dengan baris dan kolom. Ya. Nah, kemudian dirubah menjadi label. Nah, ini kita rubah menjadi RGB, artinya label tadi 1, misalkan kita ganti menjadi warna apa, kita beri warna apa. Ya, ini adalah hasil segmentasi dengan gray, ya, dengan Euclidean distance dibagi menjadi 4 klaster. Hanya di sini ternyata hanya menghasilkan 2 klaster, yang lain tidak terdefinisi. Seperti itu. Nah, ini tadi prosesnya adalah seperti itu. Ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan?